Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kuliner Ramadan, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai, saya, Muhammad Renal Syaputra, kali ini berkesempatan menjadi moderator pada tema kita yaitu refleksi manajemen diri. Nah, di mana kesempatan kali ini kita mendapatkan narasumber penting yaitu Bapak Muhammad Rahman Bayumi MA. Nah, halo apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Gimana puasanya lancar ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Nah, Bapak, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang refleksi manajemen diri, Pak. Menurut Bapak sendiri, apa sih Pak refleksi manajemen diri itu? Oke, baiklah sebelum saya menjelaskan atau menuturkan tentang refleksi manajemen diri, izinkan saya untuk menyapa penonton dimanapun berada, khususnya mahasiswa UIN Raden Patah Palembang. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga tetap sehat dan semangat selalu. Baiklah, tema hari ini kebetulan saya dapat dari panitia tentang refleksi manajemen diri. Ini menurut saya salah satu tema yang sangat menarik ya, karena sangat relevan dengan isu-isu kekinian tentang kesehatan mental, ya, kejiwaan, terus apalagi banyak kasus-kasus sekarang yang menurut saya itu merupakan kebablasan dari kurangnya manajemen diri seseorang. Karena memang Islam sebenarnya sudah menekankan tentang pentingnya dari manajemen diri sendiri. Karena kalau kita belajar secara umum, mungkin di kampus, secara teori, saya rasa semua orang pasti tahu lah. Manajemen itu bagaimana kita mengelola diri untuk mendapatkan atau mencapai tujuan yang kita inginkan. Tapi memang pada kenyataannya, dalam realitanya sulit sekali untuk orang pada akhirnya untuk berdamai dengan diri sendiri. Karena memang apa yang kita pikirkan tuh kadang-kadang tidak bisa kita kontrol. Iya, betul. Belum lagi saat ini ya di era globalisasi, digitalisasi, berbagai macam isu itu mulai muncul dikarenakan ada banyak pilihan dan apa yang ditontonnya melalui media sosial, Instagram, TikTok, pada akhirnya itu menimbulkan banyak masalah yang sangat memerlukan bagaimana manusia itu mengelola dirinya, kejiwaannya, pikiran, mental, dan lain-lain agar kita bisa mencapai tujuan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Isra ayat 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu inna sama wal basara wal fuada kulu ulaika kana anhu mas'ula. Yang mana artinya janganlah kita yaitu mendekati sesuatu yang kita nggak punya ilmu tentangnya. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi menurut saya yang paling penting dalam manajemen diri itu kita benar-benar mengerjakan sesuatu yang benar-benar kita punya ilmu tentang itu. Karena kalau hari ini kalau kita lihat berbagai masalah timbul itu karena orang mengerjakan sesuatu yang dia tidak punya ilmu. Iya, betul. Nah, sedangkan dalam manajemen sendiri itu harus ada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, bagaimana kita mengorganisasikan sesuatu untuk mencapai tujuan. Nah, bagaimana cara kita mencapai tujuan tadi sesuai dengan firman Tuhan tadi, itu kita harus mempunyai ilmu dulu. Segala sesuatu yang kita lakukan tanpa ilmu maka akan sia-sia. Dan nanti akan kurang bermakna juga ya. Kalau nggak ada ilmunya pasti nggak akan ada maknanya. Iya, betul. Mungkin singkatnya seperti itu, Re. Kalau di zaman sekarang ini kan Pak, lebih kaitannya dengan manajemen diri ataupun masalah mental illness kayak gitu Pak iya ya. benar. Nah, di zaman-zaman Gen Z sekarang. Kalau menurut Bapak sendiri, kan di manajemen diri itu ada manajemen waktu, ada manajemen emosi. Nah, gimana sih Pak saran Bapak nih menghadapi atau mengolah stres agar tekanan ini tidak menghambat kita seperti itu Pak? Oke, baik sekali. Bagus banget pertanyaannya ya, sesuai banget ya. Jadi memang manajemen itu sendiri kalau kita bagi-bagi lagi pembagiannya dan lain-lain itu banyak banget ya. Seperti yang saya sampaikan ada manajemen waktu, manajemen diri. Kalau di perusahaan ada manajemen operasional, sumber daya. Karena memang segala sesuatu itu memerlukan manajemen atau pengelolaan. Bahkan Islam juga sudah mengatur tentang hal itu, tujuannya agar mencapai tujuan tadi. Nah, kaitannya dengan stres tadi, bagaimana mengelola manajemen diri agar tidak stres. Tapi kalau saya mempunyai pemikiran yang sedikit berbeda ya, bagi saya stres itu baik. Kenapa Yang tuh, Pak? penting, yang penting bagaimana cara kita mengelola stres tersebut. Justru menurut saya agak
kurang bagus atau agak kurang baik, kalau seandainya kita nggak ada stres, berarti kita nggak punya tekanan, kita nggak ada tantangan dalam hidup, karena pada akhirnya stres itulah yang bisa mengasah kita untuk jadi lebih baik. Nah, bagaimana caranya tadi? Ya balik lagi ilmu. Ilmu. Segala sesuatu tuh harus ada ilmunya. Kalau kita nggak punya ilmunya ya kita harus belajar. Itulah tadi bedanya kita bagaimana cara untuk mencapai masa depan tadi. Banyak sekali hari ini orang yang stres dan lain-lain, depresi, akhirnya melakukan hal-hal yang mungkin di luar batas, itu dikarenakan mereka tidak ada ilmunya atau tidak punya pegangan. Tidak ada dari agama jauh. Karena kenapa? Tidak semua dari kita dilahirkan dengan orang tua yang imannya bagus, Islamnya bagus. Oke, mungkin kita ya alhamdulillah dapat kesempatan untuk di kampus. Tapi hari ini banyak banget orang di luar sana boro-boro mau ke kampus, sekolah SD aja orang susah. Betul. Untuk makan pun orang susah. Nah, itulah sebenarnya ceramah ini atau kuliner ini ya bertujuan untuk bagaimana kita dapat bersama-sama untuk membantu sesama, karena tidak semua orang mempunyai kemampuan bagaimana mengelola dirinya, maka kita di sini untuk orang-orang yang mempunyai ilmu, kita memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa pentingnya untuk menghargai satu sama lain, bertoleransi, karena kita nggak tahu ya fungsi dari kita sebagai manusia hari ini itu kan untuk sebenarnya memelihara bagaimana dunia ini pada akhirnya setiap orang bisa mencapai falah. Iya betul, Ya, kesejahteraan. kemenangan dunia dan akhirat. Nah, tapi tadi itu sangat memerlukan kerjasama satu sama lain. Kita hidup nggak mungkin sendiri. Nah, refleksi manajemen diri ini sangat erat kaitannya dengan perenungan ya, introspeksi. Hari ini orang diramaikan dengan berbagai macam tampilan ya, reels, video di TikTok dan lain-lain. Itu semuanya itu kan tampilan-tampilan yang dapat mempengaruhi orang. Nah, kalau kita tidak pintar-pintar, kita asik menikmati atau kita konsumtif dengan video-video ataupun konten-konten yang kita tonton setiap hari tanpa adanya filter dan screening, akhirnya kita kurang waktu untuk merenungi diri kita sendiri. Pada akhirnya boleh kita asik menikmati berbagai macam hiburan yang tampil ya, tapi harus tetap pada koridor-koridor agama. Tujuannya apa? Biar kita bisa tetap introspeksi diri. Itulah dari refleksi manajemen diri ini perlunya introspeksi, perenungan, apa tujuan hidup kita, dan kita harus tetap fokus. Meskipun mungkin ada gagal, ada jatuh dan lain-lain, tapi kita harus tetap fokus pada tujuan awal kita, kayak gitu. Masya Allah, keren sekali Bapak. Nah, berkaitan dengan isu media sosial saat ini Pak ya, menurut Bapak itu bagaimana sih Pak secara mahasiswa gitu bersikap di media sosial? Karena terkadang nih Pak, kita mengupload suatu konten yang itu kadang menuai pro dan kontra nih Pak ya. Nah, dan itu kadang kita dihujat atau di-hate oleh people, oleh orang kayak gitu kan. Nah, itu kan ngebuat suatu mereka tuh emosi, terus buat mental mereka Udah tuh nggak down. terkontrol Iya, kadang udah ya. nggak terkontrol terkadang kayak gitu. Nah, kalau menurut Bapak sendiri gimana sih Pak cara menyikapi hal tersebut Pak? Dan juga bagaimana sih biar bermedia sosial ini tuh kita tetap dengan sesuai koridornya kayak gitu Pak? Oke, kalau menurut saya yang pertama jelas harus ada ilmunya. Sebelum kita menggunakan media sosial, kita harus tahu ilmu dan kita harus tahu konsekuensi yang akan timbul dari apa yang akan kita sharing. Makanya sebelum sharing kita harus saring dulu, saring before sharing, ya kan? Ya, Jangan kita apa-apa langsung kita sharing yang akhirnya nanti bisa menimbulkan berbagai macam risiko yang tidak kita persiapkan untuk mitigasinya. Nah, banyak sekali orang yang pada akhirnya mungkin dikarenakan pengaruh media sosial itu kebablasan, akhirnya lupa bagaimana untuk mengontrol diri. Itu tadi perlunya manajemen tadi. Harapannya ke depan, memang setiap orang ya, kita bersama-sama untuk mencari ilmu, untuk mawas diri juga, jangan sampai kebablasan. Nah, kaitannya dengan anggapan orang, hate speech dan lain-lain, menurut saya itu satu hal yang sangat sering terjadi akhir-akhir ini dan tidak bisa kita benarkan juga. Namun kita nggak bisa juga hindari. Jadi kita sebagai manusia paling bisa bersikap lebih fleksibel ketika ada hate speech dan lain-lain, ujaran kebencian, mungkin ada yang nggak suka, pro kontra itu pasti ada. Kita pun satu rahim dari keluarga, dari ibu kita, kadang-kadang kita mempunyai karakter yang berbeda. Apalagi dengan orang yang di luar sana ya, yang jelas-jelas kita tidak hidupnya sama, backgroundnya berbeda, pendidikannya berbeda. Pro kontra itu adalah hal yang wajar. Yang nggak wajar tuh apabila kita tidak mampu
antisipasi atau memitigasi risiko-risiko yang muncul tadi kayak gitu. Iya. Namun kan Pak, dalam kita bermedia sosial ini tuh kan terkadang nih, kalau untuk mahasiswa tersendiri itu mereka itu ingin membangun personal branding kayak gitu Pak, ya Iya. kan? Nah itu manajemen diri, emosi itu kan selalu mencakup dalam hal tersebut itu Pak. Kalau menurut Bapak sendiri, bagaimana sih Pak cara mahasiswa itu agar sesuai kayak gitu membangun personal branding tanpa menimbulkan hate speech kayak gitu, tanpa menimbulkan apa yang tidak mereka inginkan kayak gitu, sehingga membuat mereka down kayak gitu Pak. Oke, bagus banget pertanyaannya ya. Menurut saya, kalau kita untuk menghindari ujaran-ujaran kebencian, pro kontra, sepertinya nyaris tidak bisa. Tidak bisa. Sekalipun kamu sembunyi dalam gua, pasti ada gigit yang semut kamu ya, semut yang menggigit. Kira-kira kan kayak gitu. Nggak ada ceritanya kamu lahir di dunia ini kamu akan disukai. Role model kita yaitu Muhammad pun banyak Sallallahu banget alaihi yang wasallam. benci. Bahkan Nabi Muhammad pernah dilempar pakai Iya. batu, pernah dilempar pakai kotoran dan lain-lain. Apalagi maksudnya manusia seperti kita. Nah, Iya. yang penting itulah tadi kita nggak bisa mengontrol ya bagaimana apa yang orang lakukan, tapi kita bisa bersikap ya fleksibel aja. Yang paling penting itu kita tahu ilmunya sehingga kita sudah tahu bagaimana menyikapinya. Dan yang paling penting lagi dalam refleksi manajemen diri, kita harus kenali diri kita. Kenali diri kita. Kenali diri kita, apa kekuatan, apa kelemahan. Nah, kira-kira kita tidak sanggup, ya kita mundur. Jangan sampai kita akhirnya menjadi makanan orang-orang, tapi kita nggak siap di situ. Tapi kalau memang untuk personal branding, itu saya rasa bagus banget ya. Karena itu menjadi salah satu cara untuk mendapatkan pekerjaan di masa depan. Orang yang sudah mendapat personal branding, ya, orang yang sudah mempunyai eh, eksistensi yang bagus di media sosial itu memang menjadi salah satu kemudahan untuk bisa bermanfaat untuk orang banyak. Maka bagi generasi muda apabila memang sudah mulai gencar ya memperbaiki ataupun mempunyai personal branding atau membangun image yang baik di media sosial, saya rasa nggak apa-apa, kita dukung, kita support. Yang penting harus siap juga bahwa segala sesuatu dan popularitas itu pasti ada risikonya, kayak gitu. Iya, Masya Allah, keren banget ya. Nah, teman-teman, itu dia penyampaian ataupun pemaparan materi dari narasumber kita yaitu Bapak Rahman Bayumi, yang dimana salah satu yang saya dengar itu, yang saya dapat itu adalah sharing dulu baru di sharing kayak gitu ya. Sharing before sharing. Sharing before sharing kayak Iya. gitu. Nah, untuk itu sebelum kita akhiri mungkin Bapak ada kata-kata untuk teman-teman yang ingin kata-kata untuk teman-teman kayak gitu Bapak. Oke, kalau untuk pesan terakhir, intinya dalam refleksi manajemen diri, ini momennya bulan Ramadan, perbanyak waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Refleksi manajemen diri ini merupakan momentum ya sebenarnya yang sangat tepat di bulan Ramadan, di mana kita bisa introspeksi, kita bisa merenung kira-kira apa yang harus kita perbaiki. Kita sebagai manusia berbuat salah itu ya rasanya memang tidak akan luput ya dari kesalahan. Yang paling penting kita harus selalu mempunyai keyakinan untuk selalu menjadi lebih baik dari hari ini. Kayak gitu. Baik, terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini, Pak. Sama-sama. Sekian kami akhiri di episode kali ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.